Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Ahli waris. Lalu apa yang disebut ahli waris? Baik dari pandangan Islam maupun KUHP. Ahli waris dimaknai sebagai penerimaan harta waris yang sah secara hukum berdasarkan amanat pemiliknya. Syarat utama untuk menjadi ahli waris yaitu bersikap terbuka dan tidak ada hal apapun yang menghalanginya. Sementara itu, ahli waris dari perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, sampai bawah dari anak laki-laki, ibu, nenek, sampai ke atas dari garis ibu, nenek, sampai ke atas dari garis ayah. Saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri, wanita, memerdekakan. Pengertian dan dasar hukum pembagian harta warisan. Pengacara waris. Pengertian harta waris, kata waris diambil dari bahasa Arab al-mirad, yang artinya perpindahan sesuatu kepada orang atau kaum lain. Bentuk warisan tersebut bisa bermacam-macam, antara lain pusaka, surat, wasiat, dan harta biasa. Biasanya dibuat ketika pemilik masih hidup, lalu dibagikan ketika ia meninggal dunia. Dalam istilah faraid, harta warisan disebut juga tirkah atau peninggalan. Kata ini berarti segala sesuatu yang diwariskan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Dasar hukum waris. Hukum waris merupakan aturan yang diberlakukan agar proses pembagian harta warisan berjalan lancar. Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, ahli hukum Indonesia, divisinya hukum waris adalah peraturan seputar posisi kekayaan seseorang. Manakala pewaris sudah meninggal dunia, pun diartikan sebagai secara beralihnya harta kepada ahli waris. Penjelasan hukum waris juga dicantumkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 berdasarkan aturan tersebut. Hukum waris difungsikan sebagai aturan yang menetapkan nama-nama ahli waris, proses perpindahan, serta nominal pembagiannya. Sementara itu, dasar hukum waris di Indonesia terdiri dari 3 macam, yang didasarkan pada kultur masyarakat, agama, dan ketetapan pemerintahan. Pertama adalah hukum waris adat, berupa norma atau adat di kawasan tertentu, biasanya tidak tertulis dan hanya diberlakukan untuk wilayah khusus. Secara umum, hukum warisan adat menganut 4 sistem, yaitu keturunan, kolektif, mayorat, dan individual. Penetapan sistem tersebut dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan atau pola kehidupan masyarakat setempat. Unsur-unsur dalam hukum harta waris. Dalam pasal 830 KUHP tentang harta waris disebutkan bahwa pewaris bisa diberikan kepada ahli waris apabila pemilik harta kekayaan telah meninggal dunia. Selain itu, agar pewaris dapat terlaksana, diperlukan unsur-unsur pokok berikut ini. Ada pewaris. Pewaris merupakan sebutan untuk orang yang memberikan warisan, namun pemberian tersebut tak hanya berupa harta tetapi juga utang dan berbagai kewajiban lainnya kepada ahli waris. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pewaris harus meninggal dunia agar bisa melimpahkan warisan. Menurut Islam, syarat kematian pewaris ada 3, yaitu hakiki, hukmi, dan takdiri. Pewaris disebut mati hakiki apabila kematian bisa dibuktikan dan disaksikan oleh minimal 2 orang. Terdapat harta warisan. Unsur berikutnya dalam pewarisan adalah harta murni dari pewaris. Harta tersebut meliputi sebuah kekayaan yang dimiliki oleh pemberian warisan sejak masih hidup sampai dengan meninggal dunia. Namun harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Peran pengacara keluarga dalam pembagian harta waris. Setelah mengetahui pengertian harta waris dan unsur-unsur di dalamnya, kini Anda harus mempertimbangkan keberadaan pengacara keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang dimaksud pengacara adalah advokat yang bertugas memberi jasa hukum dengan cakupan wilayah seluruh Indonesia. Fungsinya bisa dilaksanakan di pengadilan ataupun luar pengadilan. Nah, di sini saya akan menghitungnya untuk harta waris. Di sini ada suami, ibu, anak laki-laki. Di sini kita membaginya.
suami dapat hasil 1/4 dan ibu dapat hasil 1/6, membaginya dalam 1/6. Di sini asyobah. Nah, di sini kita membaginya 4/6, 4 dan 6 menemukan KPK-nya. KPK 4 dan 6 itu 12. Di sini saya akan membagi 12. Nah, jadi di sini 4 dibagi 12 sama dengan 3. Dan 6 dibagi 12 sama dengan 2. Nah, di sini kan asobahnya tidak ada. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. 12 dikurang 5 sama dengan 7. Jadi di sini majmu sihabnya atau disebut jumlah maaf ya, nggak nyata, adalah 12. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7, sama dengan 12. Di sini saya akan menghitung hasil dari suami, ibu, dan anak laki-laki. 180 dibagi 12 dapat 15 juta. Jadi 3 dikali 15 juta sama dengan 45 juta. Sedangkan ibu dapat 2 dikali 15 juta sama dengan 30 juta. Anak laki-laki didapat 7 dikali 15 juta sama dengan 105 juta. Hasilnya semuanya adalah 45 ditambah 30 ditambah 105, jadi totalnya 180 juta rupiah. Ya, ini hasilnya.